Selamat datang kembali di YouTube saya. Bersama dengan saya adalah manusia-manusia dengan keluarga yang tidak memberikan mereka kehangatan, tidak memberikan mereka cinta dan kasih sayang, sehingga akhirnya ketika mereka dewasa, mereka enggan berkeluarga, akhirnya seks bebas. Inilah dia. Kecuali Rin Hermana ya. Rin Hermana sudah berkeluarga. Tapi gue denger-denger Rin Hermana sebelumnya juga seks bebas. Jangan merusak adat Minang. Nanti orang Minang marah soalnya. Oke, ada Viko, ada Andis, ada Alif, ada Ilham, dan ada Rin Hermana. Kabar baik semuanya? Sehat, Mas. Kabar baik. Alhamdulillah Mas Panji. Baik, aman Mas Panji. Di antara kita semua, Viko nih di dalam mobil punya alasan tertentu. Karena kalau ada polisi, dia bisa langsung kabur. Wah, Iya. Oh, Mas. Aduh. Viko, Ya, Mas. kita nih udah jarang nongkrong gue lihat-lihat ya. Kan Anda jauh, Mas. Enggak, waktu gue masih di Jakarta, Anda juga tidak ikut nongkrong sama saya. Padahal kita adalah pencetus permainan teknik stand up comedy. Betul ya? Iya. Babe sama Ari Keriting ya. Iya, itu dia. Untuk yang nggak tahu, teknik stand up comedy itu jadi kalau senior-senior ya yang udah dewa-dewanya stand up itu, kalau nongkrong tuh main teknik. Nah, kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Kita contoh nih, Ilham Setiadi ini katanya dia punya teknik act out, rule of three, nyakitin diri. Coba kita lihat. Katanya ada act out, rule of three, nyakitin diri. Itu 3 teknik tuh. Nah, gimana tuh Ilham tuh? Katanya bisa Dalam loh. 3 teknik dalam satu. 3 teknik dalam 1 beat. Oke. Gokil. Anak haram, gak punya orang tua, Kurang tisunya udah dipegang dari sebelum tag, Bang. Dan kurang nyakitin diri ya, kurang nyakitin diri. Tapi nggak apa-apa, karena sebenarnya mereka sudah terbiasa menyakiti diri sendiri, atau lebih tepatnya dirinya terbiasa sakit karena keluarga. Mereka ini semua adalah line up untuk sebuah acara namanya Unhappy Family. Itu acaranya tanggal 1 April 2023 bertepatan dengan April Mop, karena yang April Mop adalah keluarga mereka. Swag! No! I said no. Cuaks. Dengan host Rin Hermana. Rin Hermana, apa kabar? Baik, Mas Panji. Gimana Anda kabarnya? sedang dalam proses membangun keluarga. Ya, benar sekali. Sedang berusaha untuk membangun keluarga tidak seperti keluarga saya sebelumnya. Udah punya standar yang kurang baik ya, jadi Iya. enak gitu. Udah tahu Katanya- contoh buruknya, jadi lebih gampang untuk sedikit lebih buruk lebih baik daripada apa sih? Iya, katanya Aniku kembar 9 ya? Hamil kembar Kata 9. siapa? Enggak. Enggak. 9 nggak siap, Mas Panji. Berat di ongkos ya? Berat di ongkos ya, biaya yang lain-lain. Gue tanya sama lu. Kalau anak lu 9, kalau Hmm. anak lu 9 nih, misalnya Aniku hamil kembar 9. Berapa anak yang lu kuat untuk lu pegang, dan sisanya lu oper ke siapa di antara Andis, Alif, Ilham, dan Viko? Ini 4-4-nya nggak ada yang benar soalnya keluarganya nih. Jadi lu 9 lu megang berapa? Misalkan lu bilang, gue megang 2, kemudian 5 gue kasih Viko, 1 gue kasih Ilham. Nah, kemana aja tuh? Lu megang berapa? Gua ambil 5 deh, biar bagi satu-satu aja. Buat Mbak Viko, yang lain juga, Mbak Andis, Alif, cuma Ilham. Bagi Ya, satu-satu nggak apa-apa deh. Lu mempercayakan anak lu ke Ilham? Percaya aja gitu. Ilham kan sekarang udah kemana-mana, Mas Panji. Udah main jauh, ya biar petualangan anaknya lebih jauh juga gitu. Iya, tapi Ilham tuh nggak ngerti caranya jadi orang tua, orang nggak punya. Ya kan dia Iya. nggak harus jadi orang tua. Tapi Bang Din, Din lu lu mau mau abang. anak lu. Bang Din lu mau Apa? anak lu dititipin di Maele. Oh iya. Enggak Gua nggak gitu mikir dong. itu sebelumnya kayaknya. Maele. Janganlah. Terus kalau ngancur-ngancurin motor nggak usah.
Mubazir. Rin Hermana adalah host acara Unhappy Family berlokasi di Markas Comika. Di lantai 2 ada studionya Comika Space. Itu sebenarnya studio syuting tapi biasa dipakai untuk stand up. Nih panggungnya yang seperti di belakang ini. Di sana tanggal 1 April acara akan mulai jam 8 malam selesai jam 10 malam. Yeah. Kalau lu nonton langsung di Markas Comika itu kapasitasnya 90, jadi lu buru-buru kalau mau beli tiket. Line up-nya ada Viko, Andis Breiter, Alif Ripelino, Ilham Setiadi, Rin Hermana sebagai host dengan Arif Brata juga Erwin Wu. Ya, ini adalah line up yang solid tapi dibenci Ligwina Hananto karena nggak ada perempuan. Nah, kalau lu kenapa pada tepuk tangan orang-orang? Kalau misalnya lu kehabisan tiket untuk nonton langsung di Markas Comika, lu bisa nonton lewat live streaming di aplikasinya Comika Event. Unduh aja, ada untuk Android, ada untuk Apple. Lu unduh aplikasinya, nanti nonton live streamingnya bisa sampai situ. Termasuk beli tiketnya itu di aplikasi Comika Event. Harga offline-nya, harga tiket nonton di Markas Comika adalah Rp179.000. Harga nonton live streamingnya adalah Rp89.000. Sekali lagi 1 April jam 8 malam di Markas Comika. Dan untuk siapapun yang beli tiket live streaming, ingat ada fitur replay. Jadi kalau misalkan hari H lu ternyata internetnya jelek, atau disuruh beli toprak, atau tiba-tiba ada yang ngajak ngewe, sehingga lu skip nonton acaranya, masih ada fitur replay, lu bisa tonton ulang kalau nggak salah selama seminggu setelah acara. Oke. Untuk yang nonton, orang-orang ini nih kesamaannya adalah keluarganya bermasalah. Andis waktu itu pernah ngobrol sama gua nggak jauh. Andis, acara kemarin gimana, Andis? Alhamdulillah Mas Panji lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Katanya happy ya penyelenggaraannya ya. Penontonnya happy. Penonton happy. Iya. Kan juga nangis juga, ada yang nangis. Iya, nangis soalnya keinjak kakinya sama lu kan. Iya benar, kesikut. Nah, Andis tuh kemarin habis bikin spesial judulnya AJG lah, anjing lah. Tapi lebih banyak ngomongin soal relationship. Keluarga emang, tapi lu ngomongin orang tua lu cerai ya sebenarnya? Sebenarnya ngomongin soal hubungan dengan orang tua dan adik-adik sih. Garis besarnya itu Mas Panji. Ya, jadi materi itu masih bisa dibawa di Unhappy Family ya? Iya. Siapa tahu ada yang waktu itu nggak nonton di Unhappy Family terus berniat beli digital downloadnya nanti AJG lah ketika rilis. Betul, bisa banget. Iya. Sedikit recap aja kepada orang yang nggak kenal lu. Jadi lu tuh sebenarnya orang tua lu kenapa? Orang tua aku cerai. Apa entah di mana gitu. Terus nyokap sampai sekarang belum nikah lagi. Terus aku juga punya satu adik cewek dan satu adik laki yang kelakuannya juga anjing juga. Gitu lah, makanya rumit gitu, jadi kakak terus jadi ayah buat adikku yang paling kecil gitu. Kadang-kadang diajak curhat masalah-masalah ibu-ibu sama mama gitu. Ya pusing gitu lah. Apaan? Ibu-ibu masalahnya apaan? Masalah di sekolah kan mama ngajar gitu Mas Panji. Kadang tiba-tiba mama ngechat aja random gitu. Tadi tuh nyebelin banget tuh Bu Nung. Bu Nung juga siapa? Kenapa juga kenal. Tiba-tiba sebut nama seolah-olah aku udah tahu gitu. Bu Nung, emang anjing Bu Nung tuh, gue lihat-lihat tuh Bu Nung. Iya gitu, tiba-tiba Bu Nung tuh parah banget nih. Bu Nung siapa? Gitu. Oke. Ya. Andis punya cerita sendiri dengan keluarganya. Yang lebih legendaris sebenarnya adalah Ilham sih, karena bukan legendaris ya, mungkin lebih hangat di benak penonton karena Ilham di Suci sempat ngomongin keluarganya juga. Ya Ham ya? Lu tuh dibeli ya? Gimana Bener, ceritanya? Ya katanya Bang. Katanya tuh gue dibeli di rumah sakit, kata keluarga angkat gue. Jadi Dibeli sebenarnya berapa? asal-usul gue juga nggak tahu. 2 juta. 2 juta untuk beli bayi, hitungannya murah atau mahal tuh ya? Kalau tahun 97 pas gue hitung kursnya tuh 15 juta Bang. Gede juga. Kenapa Fik? Murah sih kalau 2 juta lebih baik. Berapa kilo waktu itu? 3 kilo Bang. Kalau beli barang gua 2 juta cuma 15 gram kan.
Kalau Tapi- dijual bagian-bagian masih untung kayaknya tuh, dipisah-pisah gitu. Iya, ada pankreasnya dijual ya. Iya. Ya, ususnya dijual. Tapi Ilham Setiadi ini kisahnya sebenarnya ya, kalau diceritain aja kalau nggak dalam bentuk beat, itu sedih banget loh. Kalau dipikir-pikir, Lebaran ditinggal, ya sedih banget loh. Keluarganya pada pergi, dia nggak diajak, dia nawarin untuk ikut, keluarganya nggak ngajak, keluarganya kabur. Kasian banget. Itu dampaknya sama lu gimana, Ham? Lu jadi kan gini ya, kalau misalkan ada anak perempuan yang nggak deket sama bapaknya, dia anak perempuan ini nyari sosok kebapaan. Jadinya em, ya gitulah, selalu dekat sama om-om gitu. Kalau misalkan anak laki nggak deket sama ibunya, biasanya nyari perempuan yang ngemong. Nah, lu boro-boro deket, tahu aja siapa orang tuanya kagak. Efeknya di percintaan lu apa, Ham? Eh, nggak tahu bang, belum ada sih kayaknya. Cuman kayak takut ke misalnya punya cewek terus ke hubungan seriusnya tuh malah takut. Gua rasa ceweknya juga takut menjalankan hubungan serius sama lu, orang lu kagak ada duit. Tapi enak dia bang, nggak punya mertua. Oh iya bener juga ya. Iya, Dia iya, iya. Oke. Tapi lu pernah pacaran, Ham? belum pernah. Lalu lu deketin cewek-cewek anak comika tuh buat apa? Deketin Faye, deketin Giselle tuh buat apa? Nggak ada bang, itu mah Main nyebut nama orang aja lu, anjing. Oke, kita geser ke Nggak Viko ada, Bang. Facita. Viko Facita, Eh, lu kan punya podcast ya di Noise ya? Iya nggak sih? Iya, Iya kan? udah fokus bang. Iya, apa namanya? Happy Broken Family. Happy Broken Family. Ya. Apa yang lu pelajari dari broken family-nya orang-orang setelah lu denger-dengar bahwa ternyata semua keluarga nggak ada yang benar, bahwa yang paling berantakan dari sebuah keluarga adalah bokap bangsat ada di mana-mana. Apa yang lu pelajarin, Viko? Dari Happy Broken Family ya. Mm-mm. Eh, eh, yang paling ngena ke gua sih adalah bahwa ternyata nomor satu di pernikahan itu bukan cinta bang. Wih. Nomor Hati-hati satu di itu. nomor satu di pernikahan yang paling penting itu adalah mengisi perannya masing-masing dengan baik. Ih, ngeri, ngeri. Gue setuju. Sebagai orang yang sudah menikah cukup lama, gue setuju. Jadi bukan masalah cinta ya, karena kenapa? Karena cinta mungkin bisa mati kah? Atau cinta tidak sebesar dulu kah? Atau gimana? Eh, karena menurut gue ya maksud gue ini nggak ada data atau apanya sih, tapi yang gue tangkap in general adalah biasanya orang itu menikah bukan sama cintanya dia bang, dan pernikahan yang awet yang saling sama-sama jaga komitmen itu adalah bukan dua orang yang saling cinta. Malah biasanya kalau dua orang yang saling cinta terus dia menikah, biasanya orang yang saling cinta tuh hubungannya menurut gue toksik sih bang. Kalau mereka udah saling cinta terus sama-sama, menurut gue itu adalah pernikahan yang dipaksakan. Karena dua-duanya belum dewasa, karena dua-duanya belum berkembang, tapi dua-duanya terlalu cepat mengambil keputusan. Rin Hermana, pendapat Anda apa? Itu FYP tuh bang tadi kalau dipotong bang. Ya, itu kan pendapat bagi orang-orang yang broken home. Iya, kalau saya menerima pendapat kayak gitu ya bisa jadi gitu. Tapi ya mungkin masing-masing dari kita beda pendapat juga kali soal itu ya. Saya ya nggak tahu juga. Zodiak lu apa, Rin? Zodiak lu Scorpio. apa? Scorpio. Zodiaknya ini apa? 2 Januari apa tuh? Capricorn. Aquarius. Capricorn. Aquarius bang. 2 Januari Capricorn bang, sampai tanggal 12.
Januari Capricorn. Tuh, Ya makanya Capricorn. 2 kan berarti udah Aquarius. Kan dia Pertanggal 2 ganti. kagak setelah 12 Januari masuk Aquarius, sebelumnya berarti Capricorn. Gue punya mantan orang Capricorn juga soalnya. Dua-duanya Nah, keras kepala tuh. Istrinya Rin itu tanggal berapa? Berapa tadi? Rin? Dua. Oh, 2 2 Januari. Januari. Ya. Iya. Kirain 22 tadi. Dua-duanya keras kepala tuh Rin ya. Bisa jadi dibilang kayak gitu. Iya, Bisa. iya. Iya. Ini teori-teori horoskop nih Mas Panji banget nih orang. Padahal gue gak percaya. Iya, bisa-bisanya teori-teori. Tapi Rin, apa dari pernikahan orang tua lu atau apa dari keluarga lu yang lu khawatirin terjadi di pernikahan lu? Apa ya? Terlalu cepat mengambil keputusan ketika marah. Sehingga Kayaknya. yang terjadi di keluarga lu apa? Ya Gara-gara itu Kak, ada yang main fisik, kabur, atau harus nambah cerita ke orang lain atau apa. Itu kan tindakan yang ketika marah tuh kayak, wah si bapak cerita ini ke temennya kan kita nggak bisa ngejaga mulut orang juga. Siapa tahu itu cuman ya emosi saat marah doang gitu. Nah saya tuh belajar untuk ya tenang dulu aja deh, tenang mikir terus kayak ya kayaknya ini masih bisa diperbaiki sendiri lah, nggak usah. Oh, kirain dijadiin materi. Itu kan ditulis juga dulu Bang Viko. Perasaan materi stand up lu juga ada yang ngomongin soal nyokap lu jatuh cinta sama orang India bukan sih? Oh iya ada. Itu dulu tuh. Yang bukan jatuh cinta ya, tapi iya ya, dia dekat sama orang India. Iya. Pakai aplikasi Yahoo atau apa gitu ya. Pokoknya aplikasi internet. Dia udah duluan main ke warnet daripada saya. Lebih ngerti teknologi daripada saya dulu ya. Dalam rangka nyari jodoh ya? Dalam rangka, bahkan sempat ada fotonya Mas Panji. Ada fotonya yang digandengin. Udah main Photoshop pokoknya dulu tuh. Sama saya sampai di tahap itu tuh udah yang luar biasa banget. Saya belum ngerti komputer, belum pernah megang apapun. Dia udah bisa ngedit foto dia sama orang India berbarengan gitu. Jangan-jangan nyokap lu udah punya OnlyFans pada zaman itu. Mungkin dulu namanya bukan itu kali ya. Apa? Nama-nama jadul. OnlyFans dalam bahasa Padang apa ya? Hanya pengikut, hanya idola. Idola C. Oke. Kalau Alif Rivelino juga dikenal kisah keluarganya karena dia juga suka bawain di Suci ya. Untuk yang lupa, Alif Rivelino ini waktu itu diprediksi akan juara, ternyata keluar cepat. Wow. Ngomong Bang Panji seperti ngomong bapak tiri saya ya. Juga. Ya kan, lu orang tua lu cerai kan, Alif? Ya, orang tua Alif cerai Bang Panji. Ya, ceritanya gimana waktu itu yang sering lu jadiin beat tuh kurang lebihnya apa? Sebenarnya kalau mau lihat secara utuh ceritanya itu ada di digital download Alif Bang Panji. Itu. Ya. Di digital special itu yang bukannya ada semacam teaternya gitu ya, yang ada. Betul Bang Panji. Ya. Lu dapat itu mereka berdua dari mana sih kok aktingnya kayak mengecewakan deh. Itu masuk level video.com pun tidak tuh gua rasa tuh. Itu dapat dari ini Bang Panji, bubur ayam depan Comika Bang Panji. Bang saya mau ada show nih, udah saya naikin aja yang mirip-mirip. Tapi gua belum judulnya Alive ya, Alif ya, Alive ya. Iya, maksudnya ALIFE Alive, tapi juga plesetan dari Alif. Bisa diunduh di comika.id. Tapi lu semua sungkem lo karena sebelum ada comika.id, zamannya masih wsydnshop.com, Viko udah ada duluan. Namanya Brothers Concert. Oh yes. Iya. Bersama dengan Rispo. Lu belum ada, Viko udah duluan. Karena Viko waktu itu selain visioner, dia juga butuh duitnya untuk beli narkoba kan. Iya. Tapi Alif, waktu lu ngomongin keluarga lu di stand up, ada respon dari keluarga lu nggak? Ada Bang Panji, karena kan Alif kan di sana ceritanya soal orang tua misalnya karena narkoba, ya kan. Makanya waktu Alif diundang podcast Berkenalan Family, cerita bokapnya Alif pakai narkoba tuh Bang Viko kayak sosoknya seperti bandar saya, katanya begitu kan.
Kayak kenal. Kayak kenal dari watak-wataknya. Nah, sempet tuh berapa kali ya kayak lebih ke nyokap sih. Kalau kalau bokap tuh kan ya rada cuek lah sama Alif. Kalau nyokap tuh kayak udahlah Kak, jangan ini lagi, jangan terlalu banyak dibahas karena nyokap kan udah punya suami kan. Tapi kan gue selalu fair Bang Panji, maksudnya gue akhirnya beri penjelasan bahwa cara gue berdamai ya lewat stand up. Kalau gue pendem semua cerita bunda bapak pakai narkoba, bunda bapak misalnya ada abuse pukul-pukulan, terus gue pendem doang, mungkin gue akan larinya ke yang lain. Tapi karena gue bisa cerita dan stand up jadi orang ketawa, baru nyokap tuh nerimanya, oh ya juga lah, bikin orang seneng dari cerita. Dan kan di belakangnya selalu kasih validasi bahwa sekarang nyokap udah berhenti, sekarang pakai hijab, jadi gitu-gitu lagi Bang Panji. Gua juga dulu mikirnya gitu, Lip. Ntar mah kena juga. Anjing Ciko. Gak usah gitu loh Bang. Masalah gue anak pertama, lu enak pas ketangkep ada yang meluk, gue siapa yang meluk? Ada. Ilham mau meluk lu? Nggak mau. Mana ada orang mau dipeluk sama Agia, gede banget Bang. Agia lagi. Tapi emang kata siapa ketika ada hijab nggak bisa pakai narkoba? Kasih contoh Bang. Anjing, apa maksudnya tiba-tiba ngelempar gue suruh kasih contoh anjing. Nanti gue ngomong kayak tadi aja beresiko bangsat. Oke, Iya benar. tapi sebenarnya lucu ya karena kayaknya sebenarnya hampir semua di antara kita ya, maksudnya bukan cuma komika, gue bukan ngomongin kita para komika, maksudnya semua orang di Indonesia itu pasti punya kisah pilu pada zamannya kisah pilu yang sekarang kalau dipikir-pikir tuh ditertawakan aja lah, udah paling enaknya ditertawakan karena nggak ada tuh keluarga yang ideal tuh apa coba, nggak ada keluarga yang ideal. Bahkan mungkin ya di antara komika-komika yang sudah menikah aja itu juga belum tentu ideal banget. Coba kita tanya siapa di antara semua komika-komika yang sudah ngebangun keluarga. Wih, ada Awe, siap presidenku. Ada sini. Kalau pernah menjabat jadi presiden, selamanya dipanggil presiden kan? Apa kabar? Awe lagi mabok nggak nih? Mabuk. Habis dari Bang Gopar. Garuk-garuk titiknya di layarnya Ilham. Gue lihat. Iya, tapi di antara semua komika-komika Indonesia yang sudah berkeluarga, yang sudah ngebangun keluarga, ada Seni. Halo Seni. Yang udah ngebangun keluarga. Siapa yang menurut bayangan lu ya, pernikahannya ideal? Andis Rispo. dulu. Rispo. Ya, Riko ngomongnya Rispo, tapi itu karena dia abangnya. Andi siapa nih? Di antara semua komika-komika Indonesia yang udah nikah, menurut lu yang ideal pernikahannya siapa? Bang Popon sama Kak Cynthia sih. Popon sama Cynthia, oke. Kenapa lu bilang Popon sama Cynthia? Kalau Viko jawab Rispo kan, kalau enggak ditendang sama Rispo. Karena saling melengkapi, Mas Haji. Saling melengkapi. Si siapa? Iya. Bang Popon kan maksudnya struggle di stand up, survive di stand up, Kak Cynthia kerja, terus kan penghasilan juga lebih besar Kak Cynthia, tapi mereka nggak pernah berantem gitu kayaknya. Saling isi aja. Maksudnya Popon nggak ngasih duit buat keluarga, itu maksud lu? Ngasih, jangan gitu Bang, senior Jaksel Bang. Oke. Alif Rivelino, menurut lu komika yang udah membangun keluarga, yang menurut lu di mata lu, wah ini ideal banget nih ngebangun keluarganya, itu siapa? Kalau founder boleh Bang? Bebas. Saya Bang Radit sama Kak Anissa. Kenapa tuh? Padahal mereka tuh ini loh, Ghostbuster loh mereka berdua itu. Rumahnya hantu mulu isinya, buset dah. Itu kan yang susah Bang. Ada hubungan kuat di tengah banyaknya setan kan? Itu kan. saya kalau ngeliat komunikasinya Bang Radit sama Kak Anissa seru aja gitu kalau di belakang kamera, lucu. Oh gitu. Karena lu sering ini ya, datang ke konten buat istri saya ketawa ya? Ya pernah menang di situ. Ya, nggak ada yang nanya lu menang atau kagak, kenapa tiba-tiba? Masa nggak boleh sombong, udah broken home. Udah broken home, masih nggak boleh sombong. Erin Hermana, siapa menurut lu di antara komika yang udah berkeluarga menurut lu, wah ini ideal sekali nih gitu? Saya sendiri Mas Panji. Bagus. Karena tidak ada yang lebih tahu daripada kami sendiri. Itu jawaban yang benar soalnya. Jawaban yang ideal. Itu sebenarnya pertanyaan gue tuh tipis-tipis pertanyaan jebakan sebenarnya. Karena kita semua dari luar tuh ngelihatnya ideal, tapi kan kita nggak tahu ya. Iya benar.
Iya, Kita paling lihat enak mereka tuh juga. kayak happy di tongkrongan atau wah, kita lihat saja momen-momen tiba-tiba ada info bro. Nah, itu tuh yang Anda selama ini mendoakan kita yang duga. buruk-buruk. Oh tidak, saya tidak pernah berkata seperti itu. Hehehe. Ilham Setiadi, siapa Ilham Setiadi? Bang, saya taruh dulu bang. Ada satu lagi bang, jalan bang. Boleh nggak? Siapa? Siapa? Selain Bang Radit sama Kanisa ada nih satu saya bang. Siapa? Bang U sama Bunda Kartika. Nice Hmm. itu saya. Lalu ngambil 2 jawaban. Ilham jadi Ya, bingung kan? sosok keluarga apa yang boleh kita coba? Itu Iya. Bang, Bang Ardit sama Kak Suci. Hah? Oh, Apa katanya? Bang Ardit sama Kak Suci. Oh, Ardit sama Suci. Ya. Oke. Kenapa lu bilang kayak gitu? Karena mereka dari dulu kan, dari udah lama gitu pacarannya, terus sampai nikah sampai sekarang kayak kelihatannya ada adem aja, terus konten bareng tuh kayaknya bondingnya bagus gitu. Oke. Sekarang gue Bang ganti Mike, pertanyaannya. Nah, apa Fik? itu kayaknya semua orang yang nyebutin pernikahan orang itu ideal, itu nggak deket sama orangnya, Bang. Oh gitu ya? Jadi nggak dicurhatin menurut gue, karena orang-orang yang disebut itu gue lumayan deket, kayaknya enggak deh gitu. Nah, makanya kenapa gue bilang si Rispo sama Siti itu ideal, karena gue deket dan emang mereka fine-fine aja, Bang. Iya. Itu sangat menyenangkan ya ketika apalagi mengingat Risponya kelakuannya kayak gitu ya. Untuk jadi istrinya tuh kayaknya membutuhkan level kesabaran yang mengagumkan atau selera komedi yang sangat tinggi. Maksud gue adalah mereka memulai itu dari tahap survival banget gitu, Bang. Maksud gue kayak misalkan Radit sama Anissa itu ketemu udah di tahap yang satu settle gitu loh, Bang. Ya, ya. Kalau Rispo sama Siti dari benar-benar dari awal ya. Iya, dari Suci 3 itu, Bang. Wow, luar Siti biasa. fans gue. Iya. Tapi naksirnya sama abang lu. Iya, Rispo bilang pelan-pelan, gue mau deketin nih gitu. Lucu juga hubungannya ya. Akhirnya dapat 2. Abangnya dikawinin, adiknya ya kan dia ngefans sama adiknya ya. Iya. Lucu. Iya. Kalau gitu pertanyaan gue ganti. Di antara semua komika-komika yang sudah menikah, siapa kira-kira yang cerai duluan? Ayo, Fik. Gua pertama nih. Iya. Ayo, Fik. Yang kira-kira yang cerai duluan. Boris. Curang. Itu Anda sudah dapat info. Tapi kelihatannya semua orang sudah dapat infonya. Ya. Habis istrinya kalau lagi apa live TikTok apa live IG ya? Suka Oh ya udah, marah-marah. gua ganti jawaban deh, Bang. Oke, boleh. Jari Berani. Hendrik. Hah? Dari Hendrik ya. Gua nanya tanpa alasan ya. Lu nggak mesti kasih jauh alasannya. Bisa aja lu jawab liar aja karena menurut lu punchline kalau digituin. Kita pindah ke Andis Brighter. Siapa Andis? Aduh. Aduh, ya Allah. Attitude nih, salah jawab attitude. Siapa ya? Jawabannya kan bisa aja jawaban melucui. Nggak harus karena lu ngeliat kayaknya mereka nggak akrab deh gitu. Iya sih. Siapa ya? Kayaknya Bang Popon juga sih sama Sintia kayak. Patahin. Kok bisa gitu ya? Habis bilang pasangan ini langsung dibanting langsung. Tapi jadi punchline sih memang. Iya. Kalau Alif Rivelino? Saya kayaknya ini Maira sama suaminya bang.
Lucu banget jawabannya anjing. Kayaknya yang menganggap itu lucu cuma kita doang deh. Banyak orang nggak tahu Maira. Tapi Udah karena Maira. gue tahu jokesnya Maira kayak apa jadi tambah lucu ya. Jadi inget sama jokes sama Ira. Iya bener. What? Malah jadi ingat sama jokesnya Bunung. Siapa? Bunung. Bunung. Bunung yang tadi. Gila emang kalau Viko beda banget. Pakai teknik dia kalau bercanda. Callback lah segala macam. Nggak beres. Oke, tapi sebenarnya ya all jokes aside, tadi kan kita cuma bicara bercanda. Yang gue pengen coba sampaikan adalah ketika orang ngebangun keluarga, patokannya orang itu cuman keluarga yang membangun dia gitu. Kebayang ya? Jadi misalkan dia mau menikah gitu ya. Misalkan Ilham suatu hari nikah sama Gisel gitu. Ilham tuh cuman punya patokan gimana Ilham ditumbuh kembangkan. Sehingga kalau misalkan buruk, dia tahu, oh berarti gue jangan kayak gitu. Kalau bagus, diambil nilai-nilainya. Berarti yang kemarin gue suka itu yang akan gue bawa. Nah, tapi intinya semuanya juga nggak ada namanya keluarga ideal. Itu tuh nggak ada aja masalah. Makanya gue paling bingung ketika ditanya, Mas Panji, tips pernikahan ideal tuh gimana ya? Kata gue pernikahan ideal tuh apa? Kalau nggak ada berantemnya kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau ketika berantem apakah disebut tidak ideal? Nggak juga. Inti sih semua keluarga problematik, yang berarti semua keluarga cocok untuk nonton Unhappy Family. Sekali lagi acaranya adalah di tanggal 1 April, April Mop, karena yang April Mop adalah cinta keluarganya. Acaranya jam 8 malam sampai jam 10 di Markas Comika di lantai 2. Jangan khawatir, di lantai dasar ada musola, karena saya sebagai CEO Islami ingin memastikan bahwa fasilitas untuk beribadah selalu disediakan. Dan kalau ada yang Katolik, nanti dipinjemin salibnya Putra Patinama. Untuk nonton di Markas, lu bisa buru-buru aja karena 90 kursi kapasitasnya. Harga tiket untuk nonton di Markas adalah Rp179.000. Kalau lu nggak bisa, lu lagi misalkan lu tinggal di Sulawesi, atau lu tinggal di Sumatera, atau mungkin lu tinggal di Jayapura, lu bisa nonton live streaming aja, tapi terlebih dahulu unduh aplikasi Comika Event di Play Store ataupun di App Store untuk Android atau untuk Apple. Harga tiket streamingnya Rp89.000. Nanti nontonnya juga di aplikasi tersebut. Kalau misalkan internet lu kenapa-kenapa, tenang aja karena ada fitur replay seminggu setelah acara. Dan beli tiketnya offline maupun online di aplikasi Comika Event tersebut. Nah, gue punya kode promo yang bisa lo manfaatin. Kalau lo mau beli tiket streaming, pakai kode promo gue dapat diskon 15%. Kode promonya adalah Panji Streaming Family. Panji Streaming Family caps lock semuanya ya. Panji Streaming Family. Berlakunya periodenya 17 sampai 24 Maret 2023. Oke, lewat dari 24 Maret kode promonya nggak berlaku. Panji Streaming Family, masukin kode promonya di app-nya, dapat diskon 15% dari 17 sampai 24 Maret. Dan itu tadi hanya untuk yang streaming. Kalau mau manfaatin kode promo gue untuk tiket offline, kode promonya adalah Panji Unhappy. Nggak enak banget ya kode promonya. Panji Unhappy, caps lock juga. Tiketnya dapat potongan 20%, cuman 10 tiket tapi kuotanya. Jadi buru-buru. Untuk offline cuman bisa 10 orang yang bisa memanfaatkan. Periodenya 17 sampai 20 Maret. Kalau yang tadi 24, yang ini 20 Maret. Dan Panji Unhappy hanya berlaku untuk tiket offline. Line up-nya, Rin Hermana sebagai host. Line up-nya ada Andis Breiter, Ilham Setiadi, Alif Rivelino, Viko Fariza, Erwin Wu, dan Arif Brata. Pertanyaannya, Rin paling pengen nonton siapa di antara line up ini? Yang lu tunggu siapa, Rin? Semuanya rata-rata, Mas Panji. Yang Tapi paling ditunggu kayaknya Erwin. Karena Erwin, saya nggak tahu cerita Broken Home-nya Erwin. Masuk akal. Kalau Viko yang paling lu tunggu siapa? Arif Brata. Arif Brata. Oke. Kalau Ilham Setiadi yang paling ditunggu siapa? Bang Arif sama Ko Erwin. Satu dong. Ko Erwin sih. Erwin. Alif Rivelino yang Anda tunggu-tunggu siapa? Sama, Ko Erwin. Ko Erwin. Andis Breiter? Ilham Setiadi.
Ilham Setiadi. Oke, Alif nggak ada yang nyebut, pulang aja dah. Nggak ada yang Kan nungguin. Ilham juga enggak, Bang. Ayo pulang, Am. Adis bilang Ilham Setiadi tadi. Lu nggak ada yang nyebut, Dis. Iya, gue lah pulang kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk semuanya. Moga-moga pecah acaranya. Gue akan menikmati dari live streaming. Nah, itu enaknya. Kayaknya sebenarnya sih app Comika Event dan layanan live streaming itu bisa-bisaan gue supaya gue bisa nonton aja. Karena gue jauh. Jadi silakan ditonton mereka. Gue sih selalu menyarankan kalau lu cuman sekedar nonton komedi, lu bisa live streaming atau lu nanti beli di comika.id, mereka semua punya digital download. Tapi kalau pengen experience komedi yang ngalamin langsung, duduk bareng kanan kiri lu ketawa-ketawa, abis itu mungkin lu kena riffingan Alif atau Viko atau seingat gue kemarin di Office Zombie tuh ada kayak kuis deh, dapat voucher MAP, ditarik sama Ristek ke atas panggung. Kalau lu pengen ngerasain itu, pengen experience langsung, silakan datang ke tempatnya di Markas Comika. Dan biasanya kalau ada acara-acara kayak gini, komika-komika lain suka nongkrong, suka nonton. Mereka pengen lihat, udah lama nggak nonton Viko, nanti misalnya tiba-tiba ada Awe nonton, atau misalnya ada Zawin pengen ngelihat Alif gitu. Ntar kadang-kadang anak-anak suka ada yang nongol dan siapa tahu bisa berfoto bareng dengan lu. Ya, terima kasih banyak. Sukses untuk semuanya dan moga-moga ini adalah tayangan yang menyenangkan untuk lu. Jangan lupa Viko punya konten di comika.id yang bisa lo beli. Alif Rivelino juga punya, Andis akan muncul, Rin juga punya, Ilham belum ya? Udah ada, Bang. Apa? Oh iya, yang triple kill ya? Triple kill yang bareng KI sama Fahri. Iya benar. Ya, silakan disikat aja. Tapi Ilham katanya mau bikin spesial, jadi nggak tuh? Tahun depan. Bagus. Soalnya ada challenge ngurangin berat badan kan? Ini lagi diet tuh, Bang. Kayak Udah nggak nggak beda. makan nasi udah hampir 2 bulan. Nggak kelihatan beda. Ya kan, Bang, dikit, Bang. Pipi lu. Ditarik. Oke. Terima kasih banyak dan ingat aja kalau misalnya lu punya aplikasi Comika Event, lu bisa nonton banyak. Selasa, Rabu, Kamis selalu ada open mic yang bisa lu tonton. Ya, abis itu nanti ada acara-acara tematik kayak Unhappy Family, kemarin ada Office Zombie, sebelumnya ada Comika Pon, dan akan ada acara-acara lain. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Sukses. Viko, Maaf, Andin, Mas Panji. Alif, dan Rin. Bye-bye. Mas Panji.